Pak Vincent untuk melepaskan ibu. Buktinya sudah 38 tahun, benar dong? Ya, kira-kira apa? Ya pasti kehidupan keluarga ini sebuah dinamika. Libian kuliah jangan apa. Balik atau apa terkesenang? Pasti rata-rata bukan terlalu berat. Paling hanya sepele dan sederhana. Mau sepele, kamu tidak sepele. Lebih kat di bapak tu kan langsung tu Paling poin. yang berhubungan dengan makanan, ya urusan anak-anak. Mungkin itu saja pengalaman yang saya sering alami. Mamanya kelihatan masak tidak bagus kan? Air. Mungkin soal waktu itu. Pak, terlalu tepat siapa makannya. Ini baru diungkapkan di tahun ke-38 ya. Di emosi itu lah. Kemudian di urusan anak, apa aja kira-kira yang tidak terlalu disuka? Anak kalau memang Oh ya, mama, ada kue. Maksudnya yang Tiket langsung tu the point. dari mamanya. mama, mungkin saya dengan jujur saya mengatakan tidak ada yang Oh tidak. ya. Oke, terima kasih Pak. Pak ini soal makan minum tadi yang tidak terlalu tepat Pak, tapi dia terima di tahun ke-38 ya toh. Oke, sekarang ke mama. Bisa bongkar semua, bisa juga disembunyikan tidak salah. Kenapa kita tersenang Pak Vincent oleh? Ganti-ganti mulai. Jujur. Oke, tepuk tangan untuk mama. Baik. Mama, tapi kalau saya tanya mama, nanti mah dia ada orang mantau. Mereka kita ragu, ada orang kita ragu. Boleh nanti Oke. Coba mama saksi, mama saksi. Jadi tugas dari bapak mama saksi ini, ya, itu jelas loh. Apa ini ya? Apa ini tugas mama saksi? Apa tugasnya? Mendampingi para pengantin dalam menjalankan pernikahan perkawinan. Kalau mereka ada masalah dalam perkawinannya, kita bisa selesai masuk. Kalau ada masalah, kalau tidak ada, Kalau mereka membutuhkan kurban, kita bisa. selain itu, Selain itu juga dalam mendidik anak. Contoh kita menasihati. ibu mereka sebagai penasihat. Bisa. Setuju bapak? Setuju ya? Setuju. Tapi sebenarnya ada tugas yang lebih penting dari itu. Karena itu Itu. kebetulan kedua bapak mama saksi ini tidak hadir waktu pendidikan kedoli dan saya tidak sempat mengorek ya. Saya kira, tapi bukan menjadi persoalan besar, tidak menghalangi perjalanan perkawinan nanti. Saya sudah tanya mereka tadi satu dua hal menjelang. Sekarang begini, siapa yang memilih mereka dua dari bapak mama saksi? Kamu dua atau kamu berdua? Kesadaran keluarga. Nah, sekarang saya tanya kamu berdua. Karena di situ tugas saya. Kenapa kamu pilih mereka dua? Bukan. Pak Flori dengan ibu, anaknya Pak pengusaha. Kenapa kamu pilih mereka dua? Masa tidak orang lain? Kebetulan sama-sama di Labuan, jadi selama ini kalau lihat kakak laki-laki dan perempuan itu kalau kemana saya sama-sama dan terlihat harmonis kalau dalam mengurus anak-anak. Nah, asal. Siapa tadi? Baik, betul. Baik. Sudah lihat ya? Bapak saksi. Dan itu alasan mereka memilih kalian berdua. Dan tugasnya sebenarnya di situ. Di situ tadi, di situ, di yang kalian. Ya. Tugas dari bapak saksi adalah memberikan teladan bagaimana harmonis, bagaimana mendidik anak dan sebagainya. Baik tanah lima boga, mereka dapat tung provinsi. Saya masih ingat kan? Ya, makin banyak kita omong, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka melakukan sesuatu yang baik. Seperti pengalaman kedua calon suami istri. Kenapa mereka memilih ini? Karena mereka lihat bahwa keluarga itu baik. Bapak-bapak ini pantas
untuk menjadi contoh bagi mereka dalam kehidupan keluarga. Karena mereka ini kan 0 km, sedangkan jam terbangnya sudah tinggi, ya, dan sudah banyak pengalaman, dan pengalaman ini yang mereka tunjukkan selama ini. Mereka harmonis, didik anak baik dan sebagainya. Seberapa tahun nikah? 14 tahun, ya. Secara kanonis, syarat untuk menjadi bapak mama saksi itu 10 tahun pertama. Tapi akhir-akhir ini itu diabaikan. Kenapa? Karena banyak juga bapak mama saksi yang sudah pesta perak tapi tidak pantas, karena tidak bisa menunjukkan sesuatu yang bisa memberikan teladan kepada pasangan baru. Jadi tugas, sekali lagi tugas dari bapak mama saksi seperti yang diungkapkan oleh dua pasangan. Baik, sekarang giliran dari pasangan, ya. Kamu berdua memang sudah menceritakan banyak pada saya kali lalu, ya. Sekarang kalau saya mau tanya Mega, apa yang kamu harapkan dari baik? Tentu yang baik, ya, tidak ada harapan yang buruk. Apa yang kau harapkan? Tanggung jawab dan saling menghormati. Dan apakah itu ada dalam dirinya selama ini? Iya, ada benar. Ada, oke. Bertanya sedikit Pak Yo, ya. Kalau Pak Yo, kau harapkan apa dari Mega ini? Yang menandakan itu betul. Oke, baik ibu bapak saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Pak Vincent, ibu yang sudah terbuka kepada kami semua. Tentu jarang untuk bisa terbuka seperti ini loh. Coba bayangkan, sudah di usia ke-38 baru dia ungkapkan bahwa mama ini agak terlambat untuk menyiapkan makan minum. Tapi ya musik keren bola mau, Tapi lebih dari itu kan kita bisa mengaruhi bahtera kehidupan keluarga ini sampai usia kita, ya. 2 tahun lagi kita desa besar untuk bangsa ini, ya, ya. Baik. Dan kita mendengar pengakuan dari bapak mama saksi dari kedua mempelai ini apa yang mereka harapkan, ya. Beberapa hari terakhir ini saya gandrung sekali menonton TikTok, terutama berkaitan dengan yang lucu-lucu, kemudian yang ada pesan. Terakhir itu saya nonton mungkin baru tadi pagi, ya, komedian dan tokoh stand up terkenal di Indonesia yang mengaku dirinya terbaik, terkenal, terkaya dan tersohor. Siapa itu? Momo, ya, Momo. Begitu dalam satu acara itu, mungkin sudah nonton, tanya dia ini, apa ketakian keluarga bahagia Momo? Ya, dengan gaya komediannya menjawab begini. Hidup keluarga, kalau bahagia hidup keluarga tergantung dari 2 hal, yaitu soal ekonomi dan soal ranjang. Benar itu Pak Vincent? Nah, bisa benar bisa tidak, tergantung dari orang, ya. Nah, menarik sekali dia katakan parah itu bukan soal kecilnya apa yang kita punya dan ini sebagainya, tetapi inti dari semuanya itu adalah keterbukaan. Apapun sikap dan tabiat kita manusia, apapun kelebihan dan kekurangan, kalau tidak ada keterbukaan, maka selesai. Ya, kita boleh mengharapkan tanggung jawab, kita boleh mengharapkan tepat waktu, kita boleh mengharapkan perhatian, kita boleh mengharapkan pengampunan, kita boleh mengharapkan keharmonisan. Tapi kalau tidak ada keterbukaan satu sama lain, itu tidak ada apa-apa. Kenapa saya bisa katakan demikian? Ya, karena perkawinan itu adalah penyatuan antara laki-laki dan